Siasat licik suami bunuh istri, pura-pura kaget korban tak bernafas. Misteri pembunuh Nur Sri Wulandari terungkap, pelaku Asrizal merupakan suami korban. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jincal Fijen Simanjuntak menceritakan pemicu tersangka Asrizal habisi nyawa istri, karena korban sering menolak berhubungan intim. Korban merupakan istri kedua tersangka, dan kedua anak di rumah, anak bawaan dari korban Nur Sri Wulandari, kata Kombes Pol Dr. Jincal Fijen saat konferensi pers di TKP Jalan Jawa, Kelurahan Sei Sikambing C2, Kecamatan Medan Helvetia, Minggu, 28 Desember 2025. Dijelaskan Jin Kelvin, berdasarkan rekaman close-share ke television, CCTV, 30 Oktober 2025, sekitar pukul 23 WIB, tersangka sedang melakukan pemijatan terhadap korban. Sekitar pukul 23 WIB, tersangka Asrizal mematikan saklar CCTV, sehingga CCTV tidak merekam kejadian yang ada di dalam rumah. Karena hasratnya selalu ditolak, tersangka membunuh korban pada Jumat, 31 Oktober 2025, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, tersangka membunuh korban dengan cara membekap wajah menggunakan bantal, beber Jincal Fijen. Saat melakukan pembekapan, korban sempat menjerit 2 kali dan didengar oleh anak kandungnya. Anak pertama Bunga yang masih di bawah umur sempat meminta tolong, karena takut dengan tersangka, ujarnya. Setelah dilakukan pembekapan, korban meninggal dunia. Ironisnya, tersangka berusaha mengaburkan proses pembunuhan dengan berpura-pura tidur dengan mayat sang istri sekitar pukul 3.45 waktu Indonesia Barat. Sekitar pukul 7 WIB tersangka menuju ke rumah ibu mertuanya, namun ibu korban sedang pergi ke pasar. Pelaku lalu menjemput sang mertua ke pasar dan membawa ke rumah. Harapan tersangka, ibu mertuanya dapat membangunkan korban. Ternyata di situ juga dilihat korban sudah tidak bernyawa. Tersangka lalu berakting, seolah-olah kaget, kenapa istrinya tertidur cukup panjang, katanya. Ibu korban merasakan adanya kejanggalan terhadap anaknya yang sudah tidak bernyawa, kemudian membuat laporan ke polisi. Faktanya, sampai dengan proses penyelidikan dan penyidikan tim Satreskrim Polrestabes Medan secara Crime Scientific Investigation, terang benderang dengan beberapa alat bukti lainnya, namun tersangka sama sekali tidak mengakui perbuatannya. Polisi lalu mendalami luka-luka yang ada di seluruh badan tersangka. Terdapat tanda-tanda goresan, cakaran dan luka lainnya. Tetapi pada saat ditanyakan, tersangka tetap mengaku tidak tahu. Saya juga tidak tahu. Karena pada saat saya tidur dan terbangun, kondisi korban sudah seperti ini, ujar tersangka. Jincal Fijen mengatakan di tahun 2024, ada pertikaian berat antara tersangka dan korban. Mengharuskan korban dan 2 anaknya meninggalkan rumah dan pindah ke rumah ibu kandungnya. Ada yang menarik, pada saat tersangka ingin menjemput istrinya, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Pertama, tersangka ini harus memberikan hak-hak istrinya selayaknya seorang istri. Kedua, jangan pernah lagi mengunci korban di dalam rumah. Ketiga, korban minta diperbolehkan bertemu dengan keluarga dengan seizin tersangka. Kemudian, selanjutnya, diharapkan tolong saling percaya antara suami istri dan terbuka kepada keluarganya, termasuk ke anak-anaknya.